Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapih dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam adik-adik. Apa kabar semuanya? Wow, dahsyat, luar biasa. Yes. Kak Philip juga kabarnya dahsyat, luar biasa. Yes. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kita semua sehat, kita semua dahsyat, luar biasa. Yes. Semua karena kebaikan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Wow, haleluya. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Karena itu, ayo semua berdiri ya. Oke, semuanya jangan ada yang duduk, semuanya berdiri. Oke, puji Tuhan. Dan Kak Philip akan pimpin doa. Kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan dan kasih karunia-Mu. Kami boleh berkumpul di hari Minggu yang penuh berkat, yang penuh mujizat ini, semua karena kebaikan dan kasih karunia-Mu. Bapa di surga, saat ini kami mau memulai ibadah Awesome Kids hanya dalam satu nama, yaitu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mengucap syukur karena Tuhan telah hadir bersama-sama dengan kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Adik-adik, mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan, jadi tetap berdiri, jangan ada yang duduk. Kita akan memuji Tuhan, when Jesus in the family, happy home. Oke, kita mulai dari bahasa Indonesianya dulu. Oke, haleluya. Semuanya tepuk tangan ya. Haleluya. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy home. When Jesus in the family, happy home. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah.
senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Yeay! Haleluya. Puji Tuhan. Adik-adik, sekarang boleh duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita ambil sikap doa, tutup matanya, dan kita fokus hanya untuk menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Kita angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Amin. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat.
lambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, amin. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur padamu. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Jamah kami Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu, agar kami mengerti maksud firman yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus terima kasih. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur padamu. Amin. Shalom princess and princesses. Apa kabar? Kakak percaya pasti adik-adik dalam keadaan yang dahsyat dan luar biasa. Oke, ketemu lagi dengan Kak Pasmi pada hari Minggu ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih kalau kami tadi telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kalau juga sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi kami dengan Roh-Mu Kudus ya Tuhan, sehingga firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi berkat buat kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak sekarang ini kita sedang memperingati apa? Ada yang tahu? Ya betul. Kita sedang memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Luar biasa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus bangkit untuk menyelamatkan. Dan tema kita hari ini adik-adik ya, yaitu adalah menjaga semangat. Dan sebelum memulai firman Tuhan, ayo adik-adik siapkan buku catatannya dan Alkitab. Sudah? Oh, luar biasa. Oke. Kita buka. Kita akan membaca kitabnya ya adik-adik ya. Terambil dari Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Adik-adik ya. Aku ulangi ya. Dari Matius yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita membaca. Matius 28 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat,
sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, adik-adik, setelah kita membaca firman Tuhan tadi, Tuhan begitu luar biasa, adik-adik. Tuhan rela mati dan kemudian bangkit untuk menyelamatkan dan menebus dosa-dosa. Luar biasa, adik-adik ya. Dan kita sebagai umat pilihannya harus semangat dalam menjalani kehidupan ini. Ya, adik-adik ya. Gimana caranya, Kak? Ada dua hal. Ya, adik-adik ya. Catat ya, ada dua hal. Yang pertama, minta tuntunan Roh Kudus. Gimana caranya, Kak? Caranya adalah kita bisa menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, kemudian kita berdoa, dan jangan lupa kita juga membaca Alkitab. Jadi atur waktu adik setiap hari, mungkin pagi atau malam hari, terserah adik-adik. Kita harus punya waktu untuk Tuhan, punya waktu untuk intim dan dekat dengan Tuhan, sehingga Roh Kudus terus menuntun jalan kehidupan kita, sehingga kita tidak salah langkah. Dan biar hanya kehendak yang Tuhan terjadi, bukan kehendak kita sebagai manusia. Oke, adik-adik. Yang kedua, kita tidak boleh khawatir, tidak boleh takut, adik-adik ya. Contohnya misalkan adik-adik petulangannya nilai jelek, nggak boleh sedih, harus bersemangat, belajar dengan giat, sehingga pada ulangan berikutnya dapat nilai yang bagus. Oke, adik, harus semangat ya. Oke. Sebelum kita tutup firman Tuhan pada hari ini, jadi bisa berbacaannya lagi untuk ayat hafalan pada hari ini. Ya. Terambil dari Yesaya 40 ayatnya yang ke-29. Yesaya 40 ayatnya yang ke-29. Mari kita baca bersama-sama dulu ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sekali lagi ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Oke, adik, sebelum kita berdoa, bila adik punya pengen untuk didoakan, ataupun ada yang mau dikonsulingkan, bisa di nomor WhatsApp ini, ataupun kalau mau subscribe YouTube ini kita ada di sini, juga Instagram. Jadi ya, jadi kita tutup firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan akan firman-Mu yang begitu luar biasa, dan kiranya kami
dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus-Mu yang terus juga menuntun jalan kehidupan kami, ya Tuhan. Karena kami juga tidak khawatir karena ada Engkau yang terus memimpin kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan segalanya di kehidupan kami hari ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Sampai ketemu minggu depan, Adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.